Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf karena kemarin ternyata ada satu dan lain hal sehingga saya tidak bisa masuk perkuliahan yang kedua atau pertemuan yang kedua karena ada berita duka. Kebetulan salah satu orang tua dari staf di kantor saya juga meninggal. Jadi mau mau tidak mau saya memang harus takziah dan waktunya memang bersamaan atau mepet dengan teman-teman perkuliahan. Sekali lagi saya mohon maaf. Eh, Baik, untuk perkuliahan yang pertemuan kedua ini, sebagaimana saya sampaikan ke Mbak Amanda, bahwa kita akan melakukan secara jarak jauh seperti ini ya. Jadi nanti rekan-rekan atau teman-teman silakan menyimak materi yang lanjutan materi yang kemarin dan nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat kemarin ada 5 pertanyaan kan ya. Nah, 5 pertanyaan itu nanti coba dilihat apakah sudah ada jawabannya dengan penjelasan materi perkuliahan kita ini. Dan nanti silahkan ditulis apa saja atau sudah terjawab atau belum, kemudian buat resumenya dan dikirimkan nanti melalui link absensi yang nanti akan saya kirimkan. Baik, kemarin kita mulai perkuliahan dengan perilaku api dan kemarin kita sudah apa masuk pada terminologi-terminologi yang ada di ilmu kebakaran. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi nanti kita sudah membahas terkait dengan terminologi, mulai dari auto ignition temperature atau suhu penyalaan sendiri, kemudian ada yang namanya titik nyala, flash point, kemudian bentuk penyalaan. Kemarin juga teman-teman juga sudah melihat bagaimana perbedaan antara bensin dan solar untuk proses penyalaannya. Kemudian ada namanya titik bakar. Nah, ini nanti teman-teman juga sudah apa namanya sudah dibahas kemarin. Nah, kemudian ada perbedaan antara flash point, fire point maupun auto ignition atau penyalaan sendiri. Kemudian kemarin juga kita sudah sedikit bahas terkait dengan lower explosive limit, kemudian ada upper explosive limit, dan di antara itu ada LEL maupun UL atau explosive range. Nah, ini yang explosive range di bensin antara 1,4% sampai dengan 7,6%, sedangkan untuk LPG di 1,9 atau 2% sampai dengan 9,5%. Sehingga memang cukup signifikan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga sudah melihat tayangan terkait dengan bagaimana sebuah chamber atau ruangan yang dipenuhi dengan propana, kemudian dikasih pematik dengan konsentrasi propana tertentu sehingga daya ledaknya pun berbeda-beda. Nah, ini adalah materi sebelumnya. Nah, ini adalah kemarin kita bahas terkait dengan bahan. Nah, jadi bahan itu bisa menyala atau bisa meledak ataupun bisa apapun terjadi api itu karena memang bahan tersebut memiliki atau sudah berubah wujud menjadi uap bahan bakar. Sehingga ketika terjadi sebuah pertemuan 3 pembentuk api mulai dari panas, bahan bakar yang sudah cukup dengan oksigen, maka terjadi sebuah penyalaan. Nah, nanti kita akan lihat bahan apa pembentuk api berikutnya, yaitu adalah oksigen. Nah, kita bisa tahu atau kita bisa lihat eh, beberapa apa namanya beberapa literasi bahwa kandungan oksigen secara umum di permukaan bumi kita ini, ya permukaan bumi kita tuh mau dimanapun gitu ya, kira-kira range-nya antara sekitar 20 sampai dengan 20,9%. Atau kalau sering kita bulatkan 21%. Nah, tetapi 20,9% ini memang kandungan oksigennya. Sedangkan di udara itu bukan hanya oksigen, tetapi banyak zat-zat lainnya. Yang paling besar kandungannya adalah nitrogen. Itu hampir 79%. Sisanya adalah gas-gas lainnya. Nah, kemudian ini adalah udara yang ada di lingkungan kita itu mengandung oksigen sekitar 20,9%. Tetapi untuk terjadinya api itu tidak membutuhkan oksigen sebanyak itu. Nah, untuk terjadinya api hanya membutuhkan oksigen sekitar 16%. Nah, oksigen 16% inilah cukup untuk sebuah bahan terbakar ketika memang sudah tercukupi sumber panasnya. Nah, nanti teman-teman
sumber-sumber oksigen selain udara bebas itu di mana aja sih? Karena supaya kita tahu bahwa ada beberapa bahan atau ada beberapa tempat yang memang ternyata area-area tersebut bisa memberikan ruang untuk oksigen tersebut cukup dalam proses pembakarannya. Nah, sehingga kita juga nanti akan mempelajari bagaimana ke depannya ketika ada suatu bahan yang ketika dibiarkan atau dicampur atau didekatkan dengan bahan lainnya itu akan dia tidak terbakar tetapi dia akan menghasilkan oksigen. Sehingga ketika bahan tersebut ada di tempat yang ada apinya atau terbakar tadi, justru malah akan menambah suplai oksigen di api tersebut. Nah, sehingga bahan tersebut harus kita pisahkan supaya tidak menambah eh, oksigen yang ada di area tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira apa saja sih sebenarnya yang bisa menambahkan oksigen? Nah, yang pertama adalah udara terbuka, itu pasti. Nah, udara-udara terbuka itu eh, tadi 20,9% gitu ya, 20,9%. Nah, kemudian selain udara terbuka, ada juga tabung oksigen. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sini bagaimana tabung oksigen, ya ini tabung oksigen yang ada di area ini cukup cukup apa namanya cukup banyak gitu ya. Dan kandungan oksigen yang ada di tabung ini hampir 100% tentunya. Nah, ini juga justru akan menambah bagaimana bahan tersebut bisa menyulut atau bisa membuat api itu semakin semakin besar. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, kemudian sumber-sumber lainnya apa? Yaitu adalah bahan oksidator. Bahan oksidator itu contohnya adalah hidrogen peroksida dan perklorat ya, kalium perklorat. Umumnya simbolnya atau lambangnya seperti ini. Nah, ini seperti ini nih simbolnya atau lambangnya. Sehingga nanti kita bisa lihat bagaimana ketika ada sebuah bahan yang seperti ini, bahan seperti ini dengan logo-logo seperti ini, itu sejatinya bahan tersebut adalah bahan yang memang dia tidak langsung terbakar, tetapi dia akan menghasilkan sebuah oksigen sehingga akan menambah proses daripada pembakaran tersebut sehingga apinya akan semakin membesar. Gambarnya seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman, bagaimana ketika kita melihat sebuah bahan ada di area tersebut, maka kita bisa melihat area tersebut bisa menyebabkan bahan tersebut menjadi bertambah. Nah, ini bertambah apa? Bertambah besar apinya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan oksigen. Kemudian, bagaimana dengan sumber-sumber penyalaan? Nah, sumber-sumber penyalaan itu ada beberapa jenis. Kalau kita mungkin kemarin kita melihatnya atau sebelum-sebelumnya teorinya adalah ada bahan bakar, oksigen, dan panas. Nah, ternyata sumber penyalaan itu tidak selalu panas, tidak berbentuk seperti itu gitu ya. Tetapi ada sumber-sumber penyalaan lainnya. Nah, sumber-sumber penyalaan lainnya itu contohnya ini adanya eh, listrik. Ya, listrik. Ya, ini sumbernya nih. Ada panas, ada listrik, ada mekanik, dan lain sebagainya. Nah, panas sendiri itu apa sih? Panas sendiri itu adalah sebuah atau salah satu bentuk energi yang terjadi karena perpindahan suhu yang terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, bergeser. Nah, ini panas ini diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya proses pembakaran. Nah, nanti teman-teman ini akan menghubungkan dengan istilah-istilah yang kemarin kita bahas. Ada namanya titik nyala, ada yang namanya titik bakar dan lain sebagainya. Nah, itu berhubungan dengan yang kemarin kita bahas. Lalu bagaimana ketika itu dihubungkan dengan mekanisme pembentukan api tadi. Nah, tentunya mekanisme pembentukan api dibutuhkan adanya panas. Sebenarnya bagaimana kita menghindari supaya tidak terjadi sebuah kebakaran? Ya tentunya bagaimana kita mengendalikan unsur panas. Dari ketiga unsur ini yang hanya bisa kita kendalikan sejatinya adalah unsur panas. Kita nggak akan bisa menghilangkan oksigen. Kita nggak akan bisa menghilangkan bahan bakar. Yang ada bahan bakar tersebut disubstitusi atau diganti gitu ya. Atau dihilangkan itu kayaknya nggak mungkin karena untuk proses produksi. Sebagai contoh ruangan kita atau di kamar kita. Ke teman-teman lihat bagaimana kamar kita itu ada oksigennya. Ada tentunya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di situ ada bahan bakar. Ada bentuknya padat. Ada kasur, ada kayu, ada kain, ada kertas. Mungkin ada korek di sana. Kemudian ada nggak panas? Ada.
Panas apa? Listrik. Nah, tetapi kenapa kok listrik tersebut, panas tersebut tidak menimbulkan kebakaran? Karena sejatinya panasnya itu bisa kita kendalikan. Sama halnya dengan laptop yang kita gunakan atau proyektor yang kita gunakan. Lebih nyata kelihatan proyektor deh. Ketika proyektor kita gunakan, itu pasti ada kipas. Kipasnya itu untuk apa sebenarnya? Untuk mengendalikan panas, supaya panasnya tidak terakumulasi di dalam proyektor tersebut, sehingga alat tersebut tidak terbakar. Prinsipnya seperti itu. Gambaran sederhananya seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan sumber-sumber panas. Nah, lalu berikutnya apa nih? Berikutnya ada contoh-contoh bagaimana sumber-sumber panas itu bisa kita lihat. Nah, ini ada sebuah apa namanya? Sebuah aktivitas ya, zaman dulu gitu kan ya. Ini ada gesekan. Nah, ini gesekan-gesekan ini juga bisa menimbulkan panas. Ya, walaupun memang mungkin tidak sesederhana yang ditayangkan gitu ya, yang dibuat konten seperti ini. Tapi itulah kenyataannya dan itu bisa terjadi bisa menjadi sebuah api di situ dan memang itu terjadi seperti itu ya gesekan-gesekan. Nah kemudian apalagi contoh lainnya adalah ini juga merupakan sumber panas ya itu adalah ketika kita mau melakukan pengisian eh, udara ya melalui apa melalui SCBA ya mesin kompresor SCBA kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabung ketika kita memberikan atau menekan sebuah apa namanya udara pun itu juga bisa menimbulkan panas. Kemudian contoh lainnya adalah api terbuka ya api unggun gitu kan kemudian membakar sampah itu merupakan eh, apa namanya sumber penyalaan dan itu merupakan reaksi kimia. Kemudian contoh lainnya adalah sumber pencairan karena reaksi kimia ini ya dan bentuknya padat tapi dia ledakan. Ini adalah contoh daripada natrium yang terkena oleh air. Contoh lainnya apa? Sumber penyalaan karena reaksi kimia adalah dekomposisi senyawa organik. Nah, ini adalah contoh gambaran kloset. Ya, kloset tempat kita BAB gitu kan ya. Kemudian ditampung di dalam sebuah chamber, di sebuah bejana gitu ya. Dan itu ada reaksi penguraian yang menghasilkan uap air, gas gitu kan ya. Kemudian gas-gas metan tersebut terakumulasi di dalam septic tank. Kalau dia tidak ada ventilasi, gas-gas tersebut tidak akan lepas. Maka itu juga cukup berbahaya. Nah, jika memang dalam septic tank tersebut bisa bisa terakumulasi gas metan ya gas metan kemudian kan ada tuh seorang bapak-bapak kemudian apa namanya masukkan api gitu ya di dalam eh, apa namanya di dalam ventilasi kemudian terjadi sebuah ledakan. Nah, ledakannya itu adalah ledakan gas metan dan itu ledakannya cukup kuat bahkan bisa menimbulkan kematian kalau memang posisinya cukup besar. Makanya hati-hati. Untuk itu septic tank itu juga memang diperlukan sebuah ventilasi supaya untuk mengurangi kadar daripada gas metan di dalam chamber tersebut gitu ya. Jadi memang sudah didesain sedemikian rupa seharusnya dan kita juga perlu antisipasi terkait hal tersebut. Makanya teman-teman juga kalau yang mau ngebangun rumah nih atau yang sudah punya rumah mau ganti septic tanknya ya perlu dipikirkan juga tuh bagaimana eh, resiko-resiko yang mungkin timbul. Nah, kemudian yang reaksi penyalaan lainnya yaitu karena ledakan nuklir. Ini contohnya ya. Ini adalah contoh daripada uji coba nuklir di salah satu pulau gitu ya di saya lupa antara di Rusia atau di Amerika ya gitu ya. Eh, nah, ini luar biasa ledakannya bahkan sekarang sudah diciptakan sebuah bom namanya bom hidrogen itu pun juga panasnya lebih cepat lebih lebih cepat keluar tetapi memiliki daya durasinya lebih lama panasnya. Tetapi dia tidak memiliki efek apa namanya radiasi seperti nuklir, tetapi daya ledaknya mirip dengan nuklir itu namanya gas hidrogen. Ini pengembangannya sudah mulai cukup signifikan. Kemudian sumber panas lainnya adalah sinar matahari. Ini merupakan juga bagian daripada nuklir. Jadi matahari sana ada namanya reaksi fisi, reaksi fusi yang terjadi secara terus-menerus di apa namanya di inti matahari sehingga menghasilkan pijar, pijar tersebut yang kita rasakan.
Nah, matahari yang kita rasakan saat ini, yang kita terima saat ini adalah sebenarnya matahari di masa lampau, yaitu sekitar 8 menit yang lalu. Makasih, Bang. 8 menit yang lalu, sehingga matahari tersebut baru kita terima. Itu karena apa? Karena jaraknya cukup jauh. Padahal kecepatan cahaya itu adalah kecepatan yang paling tinggi di antara seluruh benda yang bergerak gitu ya, termasuk cahaya itu kan termasuk benda yang bergerak. Nah, ada sebuah teori yang mengatakan kalau kita bisa bergerak menyamai kecepatan cahaya, maka mesin waktu yang akan terjadi. Allah alam. Kalau orang Muslim percaya Isra Miraj Nabi Muhammad, ya mungkin seperti itu. Ini efek dari sinar matahari untuk proses pembakaran. Mungkin kita bisa. So you can start a fire with even a very small magnifying glass. Look, gitu ya. And that's how it's done. Thanks for watching. Ke satu titik sehingga akan membakar area tersebut. Nah ini. Nah kemudian berikutnya contoh lainnya adalah ini. Nah ini mungkin tahu ya mereknya ya. Saya nggak promo ini ya, nggak promo. Coy. Tak gatek penyebab kebakaran iki banyu galonmu iki lho. Kan ono banyune to iki. Nah, iki kena panas iki sing kobong isore pas iki. Matahari ini. Untung aku liwat. Ini ada sebuah kayu gitu ya. Kemudian ditaruh, kemudian terkena paparan panas, ya itu yang terjadi. Makanya tidak disarankan. Oh, ini sama nih ternyata nih. Di mineral juga. Nah, ini tidak disarankan ketika kita memiliki air mineral seperti ini, kemudian diletakkan di dashboard kendaraan, itu tidak disarankan. Karena apa? Karena tadi sinar matahari nanti akan difokuskan oleh air sehingga berfungsi seperti loop, gitu ya, berfungsi seperti kaca yang ada pada video tadi, sehingga itu cukup berbahaya, gitu ya. Nah, kemudian sumber penyalaan energi listrik. Nah, ini contohnya. Ini perlu kita lihat bagaimana di area-area tempat kerja kita penggunaan peralatan listrik, apakah masih menggunakan hal-hal seperti ini. Ini itu juga perlu diperhatikan. Kabel-kabel yang tidak standar, colokan-colokan yang tidak standar. Kalau teman-teman sudah mulai melihat adanya colokan yang mulai kendor, itu juga perlu waspada. Gantilah, jangan dibiarkan seperti itu. Kemudian ini penggunaan setup I'm gonna overload a 7.5 amp lead on a 10 amp power point. 200 amp meter, kilowatt hour meter, 10 amp old New Zealand power board PDL60. And the lead which I've shorted out and hooked up to a phantom load transformer. Okay, now dicking around, we're going straight into it. Currents. 60 amps is going through there. Let's just see what happens. Socket fails or the lead fails. Nah, ini perlahan arus mulai ditambahkan sehingga arus tersebut melebihi daripada lead is getting soft. I'll ramp it up a bit more. Smoke appearing. Kita lihat di sini. Nah, di sini kabelnya sudah mulai memuai. Ya, kabelnya sudah mulai memuai. Kemudian lead is steaming. Beautiful. Terbakar. This is what would happen if you had no fuse on a lead. Ya, panasnya dari sini. Controlled environment. Sudah di listrik. Sitting at 60 amps now, dropped down a bit because of the resistance. Beautiful. Tinggal menunggu waktu yang tersebut. Oh, beauty. Ketika sudah menyala, maka I'm gonna cut it off now. Ketika kabel listrik. Maka ketika sudah itu, because I don't want to burn my meter. Ya, itu terkait dengan wow. Kemudian di tempat lain ada SPBU. Kita lihat bagaimana handphone gitu ya, karena itu bisa menggunakan
winter sun was blowing cold. Winter's thoughts were still on your mind, though. Your bags were packed, you were ready to go away. Spring was cold, it came on too slow. You got restless, wanted to hit the road. You were sick and tired of clouds so gray. Oh, can you feel the sunshine coming? It will be shining on your face, just like you pray. I know it's been a long time coming. You've been struggling so hard every single day. Terkait dengan bagaimana potensi-potensi terjadinya penyalaan. Nah, termasuk ini juga merupakan listrik statis. Kita lihat ketika ada tumpahan, maka hati-hati menggunakan bahan untuk mengelap, karena itu bisa menimbulkan listrik statis. Nah, ini hati-hati. Kita mesti waspada, kita mesti tahu bahan-bahan apa yang bisa menimbulkan listrik statis. Kalau sudah seperti ini, ya mau tidak mau, kerugian yang bisa kita terima, penderitaan yang kita dapatkan tentunya seperti itu. Nah, ini hati-hati. Nanti teman-teman yang bekerja menggunakan bahan yang mudah menyala atau bahan yang mudah terbakar, itu perlu dilihat, perlu diperhatikan bagaimana bahan-bahan tersebut bisa menimbulkan kebakaran. Termasuk ledakan debu. Ya, ledakan debu. Ini ada istilah ledakan debu. Jadi debu kalau sudah terakumulasi itu seperti bahan bakar cair. Nah, ini ada proses loading ya, loading barang memasukkan ke dalam sebuah kontainer, dan ketika masukkan sebuah kontainer, di situ terjadi gesekan, terjadi pertemuan gitu ya, dan itu menimbulkan listrik statis. Kemudian debu tersebut yang memang nggak kelihatan oleh kita kasat mata gitu ya, sudah tercukupi nih, bahan tersebut sudah tercukupi di ruangan tersebut, sama seperti tadi LEL dan UEL gitu ya, tetapi ini bahannya adalah bahan yang mudah terbakar kembali karena dia bentuknya sudah halus. Teman-teman tadi bisa lihat sesaat sebelum kakinya menyentuh, nanti bisa diulang kembali ya. Sesaat sebelum kakinya menyentuh lantai daripada kontainer tersebut, ada timbul percikan sedikit. Nah, ini bisa kita. Nah, seperti tadi itu adalah proses terbentuknya atau listrik statis. Listrik statis juga bisa muncul di conveyor. Jika memang ada menyala terbakar ya. Kemudian listrik statis secara alami itu ada di alam kita yang mungkin kita sering lihat gitu. Oh my god! Oh my fucking god! Oh shit! Drop it on. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat tadi kita berbicara terkait dengan segitiga api gitu ya, segitiga api. Nah, sekarang kita akan berbicara terkait dengan tetrahedron of fire. Tetrahedron of fire itu apa sih sebenarnya? Nah, itu adalah pengembangan daripada segitiga api sebenarnya. Pengembangan dari segitiga api mulai dari bahan bakar, panas maupun oksigen. Nah, bahan tersebut tidak akan bisa tidak akan bisa makasih. Tidak akan bisa terbakar habis jika Oke, baik. Kita masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu tetrahedron of fire. Apa itu tetrahedron of fire? Tetrahedron of fire itu adalah pengembangan daripada segitiga api. Kalau teman-teman bayangkan,
bagaimana sebuah kertas kalau kita bakar di satu titik, satu tempat, kemudian kertas tersebut bisa habis semuanya, itu karena akibat daripada teori ini, gitu ya, gambarannya begitu. Nah, apa yang menambahkan daripada itu adalah rantai reaksi kimia. Jadi, bagaimana sebuah rantai reaksi kimia tersebut bisa membakar bahan yang ada di area tersebut atau bahan tersebut menjadi bahan yang mudah terbakar. Oke, nanti saya akan jelaskan terkait dengan rantai reaksi kimia. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman kalau melihat gambaran seperti ini maksudnya seperti apa sih gitu ya. Nah, kita fokus pada lilin saja. Oke. Teman-teman lihat, sebuah lilin itu bisa terbakar, itu kan benda padat ya. Lilin itu benda padat, tetapi dia bisa menyala. Ini adalah proses yang kalau menurut saya adalah sesuatu yang cukup menarik. Dia mengalami berbagai macam perubahan. Dari benda padat berubah menjadi benda cair, dari benda cair dia berubah menjadi uap, bahan bakar, kemudian dia berubah lagi menjadi api yang mengeluarkan pijar, mengeluarkan panas, energinya tadi, panas dan apinya tadi membakar area sekitarnya sehingga terus terbakar. Nah, ini adalah gambaran tetrahedron of fire. Kita lihat. Bahan ini, api ini melepaskan panas ke seluruh area, melepaskan panas ke seluruh area. Panas inilah yang akan mengakibatkan bagian daripada eh, lilin tersebut akan mencair. Kalau teman-teman lihat cairan lilin ini yang paling cair adalah bagian tengah. Ya, yang paling cair itu adalah bagian tengah. Nah, bisa kita lihat di bagian tengah tadi adalah yang paling cair lilinnya. Kemudian di lilin tersebut muncul sebuah apa namanya kondisi, lihat bagaimana perbedaan apinya. Nah, bahan yang ada di sini ini disebut dengan flammable gas atau pirolisis. Nah, pirolisis tadi ketemu dengan oksigen, maka akan terus bereaksi. Reaksi di sinilah yang akan menimbulkan sebuah penyalaan dan terus menyala ke atas sehingga akan menimbulkan sebuah reaksi kimia. Reaksi kimia tersebut salah satu dampaknya adalah panas. Nah, ketika panas menghasilkan tempat di mana dia untuk membakar area lainnya. Selain itu juga ada namanya pijar. Pijaran tersebut mengakibatkan apa? Mengakibatkan cahaya yang kita lihat sebagai cahaya yang cukup menarik. Nah, menariknya adalah lilin ini kita anggap sebagai sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang tidak membahayakan. Tetapi kalau kita lihat secara anatomi, ini cukup luar biasa bahwa ternyata lilin di bagian yang paling dingin saja, ini yang di bagian paling dingin saja di area ini, itu suhunya sekitar 600 derajat Celcius. Naik sedikit di area yang berwarna biru, ini ada area yang berwarna biru, di area sini, ini di area sini, ini ada yang berwarna biru, itu suhunya sekitar 800 derajat Celcius. Kemudian ada area yang lumayan gelap juga sebenarnya, di sini nih, area yang berwarna gelap. Nah, area yang berwarna gelap itu mencapai suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Kemudian ada area yang berpijar, ini yang terang ini mencapai 1200 derajat Celcius dan ada area yang tidak kelihatan nih sebenarnya gelap nih. Ya, kalau teman-teman lihat, itu mencapai sekitar 1400 derajat Celcius. Nah, rantai reaksi kimia itu gambarannya adalah ini yang ada pada lilin ini. Sehingga bagaimana lilin tersebut dari benda padat dia berubah menjadi benda cair, kemudian dia meleleh terus benda cair tersebut, kemudian dia berubah menjadi zat yang mudah terbakar atau pirolisis, kemudian dia bereaksi dengan oksigen dan terbakar. Nah, jadi kembali lagi pada tetrahedron of fire, kalau kita kembali lagi pada tetrahedron of fire, unsur yang keempat atau komponen yang keempat itu adalah rantai reaksi kimia. Dan rantai reaksi kimia inilah yang membuat api itu terus bergerak, api itu terus menyala sehingga membakar seluruh apa namanya? Seluruh benda tersebut menjadi semuanya habis terbakar. Dan yang menariknya adalah bagaimana kita melakukan upaya pemadaman adalah dengan cara menghilangkan dari keempat komponen ini. Kalau kita bicara tetrahedron of fire, ya empat komponen ini apa? Ya bahan bakar. Ada yang namanya oksigen, ada yang namanya eh, panas, gitu ya. Ada yang namanya rantai reaksi kimia. Inilah cara kita melakukan upaya pemadaman kebakaran. Oke, baik mungkin
segini dulu materi kita untuk pertemuan yang kedua. Besok kita akan bahas terkait dengan apa itu kebakaran, lalu bagaimana kebakaran itu bisa merambat, dan bagaimana kita melakukan upaya penanggulangan kebakaran. Itu dulu kita perkuat, teman-teman. Baru nanti kita akan berbicara ke materi-materi berikutnya. Untuk apa? Untuk supaya nanti teman-teman lebih kuat terkait dengan pemahaman kebakaran. Baik, terima kasih. Untuk itu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Linknya nanti saya kirim ke Mbak Amanda. Kemudian resumenya, kemudian pertanyaan yang belum terjawab mana saja teman-teman tandai, kemudian masukkan ke dalam daftar hadir tersebut bersamaan dengan resume. Jadi ini pertanyaan yang belum terjawab, kemudian resumenya seperti apa, kemudian mana pertanyaan yang sudah terjawab. Oke, gambarnya seperti itu aja. Terima kasih. Sukses buat teman-teman. Kita ketemu di pertemuan ketiga. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.